Sebuah desa digegerkan dengan kematian seorang gadis yang bernama Nuning. Nuning meninggal dengan cara gantung diri dan arwahnya mulai menghantui warga desa. Selain itu, salah seorang pemuda desa dikagetkan dengan sosok makhluk yang membawa jasad Nuning dari dalam kuburnya. Ya, jasad Nuning menghilang dengan kuburannya yang amblas, dan patok kuburannya sudah berada jauh dari tempatnya. Tragedi kematian Nuning dan hilangnya jasad Nuning menjadi masalah besar di desa itu, karena ada sosok hantu yang terus menghantui warga desa dengan wujud Nuning yang sangat menyeramkan. Di hari terakhir ketika aku dan Nuning tertawa bersama dan membicarakan tentang masa depan kami, Nuning menceritakan hubungannya dengan Herman, salah satu pemuda di desa kami yang memiliki segala kelebihan dibanding pemuda-pemuda lainnya. Nuning mengatakan bahwa Herman akan melamarnya ketika orang tua Nuning kembali ke desanya setelah menyelesaikan kontrak kerja di Pulau Sumatera. Aku tidak percaya, Ning. Celutukku yang memang merasa tidak percaya dengan semua yang diceritakan Nuning. Awakmu ora percaya, Wi? Tanya Nuning kesal mendengar celutukanku tadi. Blas, sedikit pun aku ora percaya, karena aku sudah tahu, Ning, berapa banyak perempuan yang dikecewakan oleh Herman. Kamu jangan mau jadi korban berikutnya. Balasku menjelaskan tentang apa yang aku ketahui tentang Hendra. Tapi Wi, yang namanya manusia kan pasti bisa berubah, jawab Nuning yang sepertinya sudah benar-benar jatuh hati pada Herman. Sudahlah, Ning, daripada kamu nanti sakit hati, mending sekarang kita mematangkan kembali rencana kita untuk membuka usaha di desa ini. Aku sudah tahu tempat pulaan yang harganya murah, jadi kita bisa dapat untung banyak, balasku sambil membayangkan usahaku berhasil nantinya. Ya wes lah, jawab Nuning lemah sambil tersenyum kecil. Hari itu tidak akan lagi aku temui, ketika sahabatku Nuning telah pergi untuk selamanya. Kematian Nuning yang tragis membuat luka serta kesedihan yang mendalam di hatiku. Dan di hari kematiannya itu, aku pun merasa adanya hal ganjil yang menimpa sahabatku. Aku berprasangka kalau kematian Nuning ada hubungannya dengan seseorang. Hari itu berawal dari teriakan bule Sri di pagi hari yang membuat gempar seisi desa ketika mayat Nuning ditemukan tergantung dalam kamarnya. Bule Sri hanya bisa menangis dan terduduk lemas sambil terus berteriak minta tolong ketika mendapati sosok tubuh Nuning yang telah kaku. Lidahnya menjulur keluar serta matanya terbelalak. Kondisi rumah yang hanya dihuni oleh Nuning seorang diri sangatlah bersih dan rapi. Tidak ada tanda-tanda kekerasan sebelum Nuning meninggal. Entah masalah apa yang sedang dihadapi sampai Nuning berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Di bawah jasad Nuning yang tergantung terdapat telepon genggam milik Nuning serta beberapa benda yang sepertinya adalah sebuah hadiah yang diberikan seseorang kepada Nuning. Sebelum mayat Nuning diturunkan dari tempatnya tergantung, Pak RT bersama dengan Pak Kades pun meminta persetujuan dari pihak keluarga untuk membuat laporan kepada pihak yang berwajib terlebih dahulu. Tapi karena pihak keluarga sudah tidak tega melihat kondisi jasad Nuning yang tergantung mengenaskan, akhirnya semua pihak pun sepakat untuk tidak membuat laporan atas kematian Nuning dan menganggap kematian Nuning ini adalah murni bunuh diri. Keluarga Nuning yang dibantu hampir seluruh warga desa pun segera menurunkan jasad Nuning dan mengurus pemakamannya secara layak. Sebuah desa dikagetkan dengan kematian seorang gadis yang bernama Nuning. Nuning meninggal dengan cara gantung diri
dan arwahnya mulai menghantui warga desa. Selain itu, salah seorang pemuda desa dikagetkan dengan sosok makhluk yang membawa jasad Nuning dari dalam kuburnya. Ya, jasad Nuning menghilang dengan kuburannya yang amblas, dan patok kuburannya sudah berada jauh dari tempatnya. Tragedi kematian Nuning dan hilangnya jasad Nuning menjadi masalah besar di desa itu, karena ada sosok hantu yang terus menghantui warga desa dengan wujud Nuning yang sangat menyeramkan. Di hari terakhir, ketika aku dan Nuning tertawa bersama dan membicarakan tentang masa depan kami, Nuning menceritakan hubungannya dengan Herman, salah satu pemuda di desa kami yang memiliki segala kelebihan dibanding pemuda-pemuda lainnya. Nuning mengatakan bahwa Herman akan melamarnya ketika orang tua Nuning kembali ke desanya setelah menyelesaikan kontrak kerja di Pulau Sumatera. Aku tidak percaya nih, seletukku yang memang merasa tidak percaya dengan semua yang diceritakan Nuning. Awakmu ora percaya wi? Tanya Nuning kesal mendengar celetukanku tadi. Blas, sedikit pun aku ora percaya, karena aku sudah tahu nih berapa banyak perempuan yang dikecewakan oleh Herman. Kamu jangan mau jadi korban berikutnya. Balasku menjelaskan tentang apa yang aku ketahui tentang Herman. Tapi wi, yang namanya manusia kan pasti bisa berubah, jawab Nuning yang sepertinya sudah benar-benar jatuh hati pada Herman. Sudahlah Ning, daripada kamu nanti sakit hati, mending sekarang kita mematangkan kembali rencana kita untuk membuka usaha di desa ini. Aku sudah tahu tempat pulaan yang harganya murah, jadi kita bisa dapat untung banyak. Balasku sambil membayangkan usahaku berhasil nantinya. Ya wes lah, jawab Nuning lemas sambil tersenyum kecil. Hari itu tidak akan lagi aku temui ketika sahabatku Nuning telah pergi untuk selamanya. Kematian Nuning yang tragis membuat luka serta kesedihan yang mendalam di hatiku. Dan di hari kematiannya itu, aku pun merasa adanya hal ganjil yang menimpa sahabatku itu. Aku berprasangka kalau kematian Nuning ada hubungannya dengan seseorang. Hari itu berawal dari teriakan bule Sri di pagi hari yang membuat gempar seisi desa. Ketika mayat Nuning ditemukan tergantung di dalam kamarnya, bule Sri hanya bisa menangis dan berduduk lemas sambil terus berteriak minta tolong ketika mendapati sosok tubuh Nuning yang telah kaku. Lidahnya menjulur keluar serta matanya terbelalak. Kondisi rumah yang hanya dihuni oleh Nuning seorang diri sangatlah bersih dan rapi. Tidak ada tanda-tanda kekerasan sebelum Nuning meninggal. Entah masalah apa yang sedang dia hadapi sampai Nuning berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Di bawah jasad Nuning yang tergantung terdapat telepon genggam milik Nuning, serta beberapa benda yang sepertinya adalah sebuah hadiah yang diberikan seseorang kepada Nuning. Sebelum mayat Nuning diturunkan dari tempat tergantung, Pak RT bersama dengan Pak Kades pun meminta persetujuan dari pihak keluarga untuk membuat laporan kepada pihak yang berwajib terlebih dahulu. Tapi karena pihak keluarga sudah tidak tega melihat kondisi jasad Nuning yang tergantung mengenaskan, akhirnya semua pihak pun sepakat untuk tidak membuat laporan atas kematian Nuning dan menganggap kematian Nuning ini adalah murni bunuh diri.
Keluarga Nuning yang dibantu hampir seluruh warga desa pun segera menurunkan jasad Nuning dan mengurus pemakamannya secara layak. Aku yang kini mulai menduga-duga kematian Nuning pun terus memperhatikan orang-orang yang datang takziah ke rumah Nuning. Aku, Yuni, Asih, dan juga Yati mencari sosok Herman yang sampai saat ini tidak juga terlihat datang untuk takziah dan membantu proses pemakaman jenazah Nuning seperti yang dilakukan pemuda desa lainnya. Prosesi pemakaman Nuning berjalan lancar tanpa adanya sebuah kendala. Bahkan cuaca terlihat sangat cerah hari ini. Walau beberapa hari kemarin hujan turun dengan sangat deras. Orang tua Nuning yang masih berada di perantauan pun sudah mengikhlaskan kepergian putrinya dan saat ini sedang dalam perjalanan pulang dari Pulau Sumatera. Selesai pemakaman, aku, Yuni, Asih membantu Bule Sri membereskan rumah Nuning dan mempersiapkan pengajian yang akan dilaksanakan sehabis maghrib nanti. Suasana menakutkan di rumah yang biasa aku jadikan tempat berkumpul bersama Nuning, dan juga teman-teman lainnya pun mulai terasa. Hawa menyeramkan mulai hadir ketika matahari mulai tenggelam. Bahkan Bule Sri sudah beberapa kali dikagetkan oleh sesuatu yang berkelebat semenjak tadi siang. Yuni yang juga mulai ketakutan karena mendengar rintih kesakitan, lalu mengajakku dan Asih untuk segera pulang. Aku dan Asih pun menuruti permintaan Yuni dan segera berpamitan kepada Bule Sri yang masih berada di rumah Nuning bersama beberapa kerabat dan keluarga Nuning. Di pertigaan jalan, aku, Yuni, dan Asih pun berpisah karena jarak rumah kami bertiga memang agak berjauhan. Rumahku yang berada di ujung jalan utama desa menjadi rumah terjauh di antara rumah Yuni dan Asih. Ketika azan maghrib mulai berkumandang, kupercepat langkahku untuk dapat segera sampai di rumah. Rasa takut yang belum pernah aku alami ketika pulang sendiri pun mulai aku rasakan. Bulu kuduku mulai meremang ketika aku mendengar samar-samar suara Nuning memanggilku sambil menangis. "Wi, Dewi, tolong aku, Wi, tolong." Entah hanya pendengaranku yang salah atau memang ada sosok hantu yang sedang menakut-nakutiku saat ini. Dengan langkah yang terasa semakin berat, aku pun berusaha untuk dapat segera bertemu dengan bapak dan ibuku di rumah. Ketika suara Nuning semakin jelas aku dengar, tubuhku bergetar hebat menahan takut yang menyelimutiku. Tubuhku bergetar hebat menahan takut yang menyelimutiku. Hari belumlah menjadi gelap ketika suara hantu Nuning terus terngiang di telingaku dan aku pun tidak dapat menggerakkan tubuhku. Saat ini mataku menangkap adanya bayangan putih yang perlahan mendekatiku. Tapi beruntungnya aku, ketika tiba-tiba saja bapak sudah berdiri di depanku dan berteriak memanggilku. "Wi, kamu sedang apa berdiri di situ?" tanya bapak yang membuat segera membuka kedua mataku. Tanpa menjawab pertanyaan bapak, aku lalu meraih tangannya dan mengajak bapak untuk segera meninggalkan tempat di mana aku mendengar Nuning menangis sambil terus memanggil namaku. Sesampainya aku di rumah,
Bapak kembali menanyakan tentang apa yang aku temui di tempatku terdiam tadi. Mau tidak mau aku menceritakan apa yang aku alami tadi. Aku mendengar suara Nuning menangis sambil terus memanggil-manggil nama aku, Pak. Ujarku kepada bapak dan ibu. Kematian Nuning memang tidak wajar. Sepertinya arwah Nuning akan gentayangan menghantui desa kita, jawab bapak yang terlihat khawatir dengan apa yang tadi aku alami. Malam ini kamu di rumah saja, Wi. Gak usah keluar. Biar bapak saja yang datang ke pengajian di rumah Nuning. Imbuh ibu yang juga sama khawatirnya seperti bapak. Kita sama-sama saja ke rumah Nuning, Bu. Cintaku yang memang sudah berniat untuk mengikuti pengajian malam pertama di sahabatku itu. Yo wes, kamu mandi dulu sana dan segera sholat maghrib, balas ibu yang aku jawab dengan anggukan kepala. Setelah melaksanakan sholat maghrib, aku, bapak, dan ibu mulai berjalan menuju rumah Nuning. Dari kejauhan kami melihat kerumunan orang yang sedang berkumpul di pos ronda. Bapak yang mulai penasaran mengajak kami untuk mempercepat langkah menuju pos ronda yang berada tidak jauh dari rumah Yuni. Ada apa, Lek? Kok pada kumpul di sini? Bukannya sebentar lagi pengajian Nuning mulai, kata bapak kepada Mbah Karto yang terlihat serius mendengarkan Danang bicara. Mayite Nuning hilang. Ini baru saja Danang melihat ada sosok macan besar yang membawa buntelan putih di punggungnya, jawab Mbah Karto dengan suara pelan kepada bapak. Ya Allah Gusti, masa iya tolek? Tanya bapak yang belum percaya akan apa yang disampaikan Mbah Karto. Yo iso wae, mau kan dino Selasa Kliwon, Nuning mati gantung diri di hari Anggoro Kasih. Yo mesti mayitnya digondol Bogor, jawab Mbah Karto dengan wajah serius. Yang saat itu pulang dari ladang milik orang tuanya, samar-samar melihat ada sosok hewan yang dikiranya adalah anak sapi. Sosok hewan itu terlihat beberapa kali melompati kuburan baru milik Nuning. Setelah melompati kuburan Nuning, hewan berwarna kuning kecoklatan itu lalu beberapa kali mengitari kuburan yang perlahan mengeluarkan asap putih. Dan dengan anehnya sosok yang terbungkus kain putih dengan wajah hitam perlahan keluar dari dalam kuburan itu. Danang yang dari awal menyangka hewan itu adalah anak sapi lalu tersadar ketika dia tahu yang keluar dari dalam kuburan baru itu adalah mayat Nuning. Dan hewan itu bukanlah anak sapi, tapi hewan itu bisa disebut Bogor atau harimau jadi-jadian. Ketika Danang ingin berlari, tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak dapat gerakan. Mulutnya seperti terkunci, sehingga dia tidak bisa mengucapkan doa-doa yang ingin sekali dibacanya. Dengan tubuh gemetar, Danang pun akhirnya bisa melihat langsung sosok harimau jadi-jadian yang selama ini hanya dianggap mitos oleh sebagian warga desaku. Macan loreng besar dengan mata kuning menyala membawa jasad yang terbungkus kain putih di punggungnya. Jasad yang wajahnya terlihat hitam legam dengan bau yang sangat menyengat itu adalah jasad Nuning yang siang tadi baru saja dimakamkan. Sosok harimau jadi-jadian itu melintas perlahan di hadapan Danang tanpa merasa terganggu sedikit pun. Dan ketika sosok hewan buas itu telah melewati Danang,
Dengan hanya satu lompatan saja makhluk itu langsung menghilang. Setelah sosok Bogor atau harimau jadi-jadian tadi menghilang, barulah Danang bisa menggerakkan tubuhnya dan segera berlari sekuat tenaga. Tapi sayangnya, langkah Danang terhenti ketika tiba-tiba di jalan setapak yang dilaluinya muncul makhluk berbulu lebat berdiri menghadangnya. Makhluk itu menyeringai ke arah Danang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Ketika Danang hampir saja kehilangan kesadarannya, azan berkumandang dari desa tempat tinggalnya pun sayup-sayup mulai terdengar. Sosok makhluk hitam yang menghadangnya pun lalu menghilang, meninggalkan kepulan asap tipis berwarna putih. Danang yang menyadari makhluk tersebut telah lenyap, akhirnya kembali berlari lagi sekuat tenaga dan tak lagi memperdulikan keadaan sekitar. Hingga akhirnya Danang menabrak beberapa orang yang sedang berjalan menuju rumah Nuning. Hingga akhirnya Danang menabrak beberapa orang yang sedang berjalan menuju rumah Nuning. Pak Kades yang mendengar cerita dari Danang pun segera meminta kepada beberapa warga untuk melihat kuburan Nuning, dan sebagian lagi diminta untuk segera memulai pengajian di rumah Nuning. Bapak adalah salah satu warga yang bersedia melihat langsung kuburan Nuning malam itu. Karena tidak banyak dari warga desaku yang berani ke pemakaman desa yang memang terkenal sangat angker itu. Bapak bersama Mbah Karto, Lek Wage, dan Pak Kades, serta seorang temanku yang bernama Naryo, segera pergi menuju ke pemakaman desa. Menurut Bapak, makam Nuning saat itu memang sudah amblas, dan kayu nisan yang bertuliskan namanya pun sudah berada jauh dari tempatnya. Menyadari akan kebenaran dari cerita Danang, rombongan Bapak dan Pak Kades lalu segera kembali ke rumah Nuning. Besok segera kita perbaiki makam Nuning, supaya Nuning tenang di alam sana dan tidak mengganggu kita, ujar Pak Kades yang sudah duduk di antara warga yang sudah menyelesaikan pengajian malam itu. Apakah kita harus memastikan juga, Pak, makam itu masih ada isinya atau memang sudah kosong? Tanya Lek Wage yang mewakili pertanyaan dari warga lainnya. Sebaiknya kita tanyakan dulu kepada Mbah Wongso. Mungkin beliau tahu akan apa yang terjadi dengan makam Nuning, jawab Pak Kades yang langsung disetujui warganya. Apakah malam ini ada saudara atau tetangga dekat yang menginap di rumah ini? Tanya Pak Kades kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih berkumpul di rumah Nuning. Sepertinya tidak ada, Pak, jawab Pak Kardiman yang merupakan tetangga terdekat Pak Sri dan almarhum Mah Nuning. Kalau begitu, mari sama-sama kita bereskan barang-barang yang sudah dipakai malam ini. Setelah itu, tolong kunci rumah ini Kalau begitu, mari sama-sama kita bereskan barang-barang yang sudah dipakai malam ini. Setelah itu, tolong kunci rumah ini setelah kita pergi nanti, ujar Pak Kades yang dengan serentak menggerakkan warga untuk membereskan piring-piring, gelas, dan tikar yang sudah dipakai tadi. Dengan seketika, rumah Nuning pun terlihat sepi.
Aku, Yuni, Asi, dan Yati berjalan bersama meninggalkan rumah Nuning. Bapak terlihat masih bersama Pak Kades untuk membicarakan lebih jauh soal makam Nuning. Sementara ibu berjalan bersama ibu-ibu yang lain di belakang kami. Aku, Yuni, Asih, dan Yati tiba-tiba merasakan hawa di sekitar kami berubah mencekam dan tiba-tiba terdengar suara yang memanggil nama kami. "Wi, tolong Wi, dingin sekali Wi," ujar seseorang yang terdengar sangat pelan di telingaku. "Ada yang dengar ndak ya?" tanya Asih yang tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Ada yang manggil namaku dan bilang kedinginan," jawab Yuni yang diikuti anggukan kepala dari Yati. "Ndak usah dijawab," kata bapakku. "Ndak usah dijawab," kata bapakku. "Kalau ada yang manggil nama kita jangan dijawab, terus berdoa saja," ujarku dengan suara pelan kepada teman-temanku. "Ayo Wi, jalannya agak cepat," sergah ibu yang berjalan sangat cepat, diikuti langkah dari ibu-ibu lainnya. Setelah melewati pertigaan, tinggal aku dan ibuku yang berada di jalan itu. Semua teman-temanku dan para ibu-ibu lainnya sudah berbelok menuju ke jalan yang mengarah ke balai desa. Sementara Yuni dan Asih mungkin saat ini sudah berada di dalam rumahnya. "Berdoa Wi, jangan sampai pikiranmu kosong, dan jangan menoleh apalagi menyahut kalau ada yang memanggil kita," ucap ibu berbisik kepadaku. Dan benar saja, ketika kami sampai di tempatku berdiri ketakutan maghrib tadi, aku dan ibu mendengar suara merintih kesakitan serta suara yang terus memanggil namaku dan nama ibu. Suara itu adalah suara Nuning yang kini jelas sekali terdengar. Aku dan ibu pun terus melangkah sambil membaca surat-surat pendek dengan suara kencang sampai kami memasuki pekarangan rumah kami. Aku yang lebih dulu masuk ke dalam rumah dikagetkan oleh suara pintu yang tertutup dengan kencang. Dan ketika aku melihat ke arah pintu, ibu terlihat berdiri gemetar dengan mata terpejam. Aku pun segera memeluk ibu dan memintanya beristighfar. Setelah merasa tenang, ibu lalu menuntunku masuk ke dalam kamarnya, lalu duduk terdiam di atas tempat tidurnya. "Ibu lihat sesuatu ya?" bisikku yang ikut duduk di sebelah ibu. "Sosok Nuning berdiri di depan teras rumah kita," jawab ibu yang mulai mengeluarkan air mata. "Sosok Nuning berdiri di depan teras rumah kita." "Sosok Nuning berdiri di depan teras rumah kita," jawab ibu yang mulai mengeluarkan air mata dan tubuhnya kembali gemetar. "Istighfar Bu, terus berdoa, jangan sampai pikiran ibu kosong," balasku sambil menggosok punggung ibu. "Shh," jawab ibu sambil menganggukkan kepala dan memintaku untuk diam. Kenapa Nuning malah menakut-nakuti aku dan ibu? Apakah aku mempunyai salah? Atau mungkin ibuku yang dianggapnya punya salah? Bisikku dalam hati. "Wi, tolong Wi, Bude, aku kedinginan Bude."
ujar suara Nuning yang terdengar dari arah luar rumah kami. Maafkan kami kalau kami punya salah, dan kami sudah memaafkanmu, Nduk. Sekarang jangan ganggu kami ya, ucap ibu dengan suara lantang dan dari dalam kamar. Setelah ibu berkata seperti itu, tiba-tiba saja suara Nuning menghilang dan suara-suara binatang malam pun kembali terdengar. Kamu tidur di sini saja, biar nanti bapak tidur di kamarmu, ucap ibu yang sudah berbaring di atas tempat tidurnya. Malam terasa sangat panjang bagiku saat ini. Ibu yang sudah tertidur pulas di sampingku membuat aku semakin merasa ketakutan. Kini aku memikirkan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh sahabatku itu, sehingga dia mengalami nasib yang sangat buruk. Mati dengan cara menggantung diri di hari Anggoro Kasih, dan jasadnya harus hilang karena diambil makhluk jadi-jadian yang berwujud harimau. Dan kini arwahnya berkeliaran di sekitar orang yang terdekatnya. Hal serupa pun dialami Yuni, Asih, dan Yati. Ketika sahabatku itu ikut diteror oleh hantu Nuning yang terus saja meminta tolong kepada mereka. Sekitar pukul 1 malam, Yuni terbangun dari tidurnya dan hendak pergi ke kamar mandi. Yuni, yang malam itu tidur bersama adik perempuannya, lalu membangunkan Yuli dan meminta untuk diantar menuju kamar mandi. Dengan berat hati, Yuli pun mengantar Yuni menuju kamar mandi. Di desa kami, di setiap rumah memiliki penampungan air yang bentuknya kotak besar di dalam kamar mandi. Bak penampungan air atau kolam yang berada di dalam kamar mandi Yuni memang sedang penuh berisi air. Karena sudah beberapa hari di desa kami hujan turun dengan deras, dan ketika Yuni ingin mengambil air menggunakan timba, tiba-tiba sosok arwah Nuning muncul di hadapannya sedang mengambang di atas air kolam. Yuni yang panik pun langsung berteriak dan seketika kehilangan kesadarannya. Kejadian yang lebih mengerikan kembali menimpa Asih yang malam itu harus tidur di dalam kamarnya seorang diri. Asih terbangun dari tidurnya ketika dia mendengar isak tangis yang memilukan. Seketika itu juga bulu kuduk Asih meremang. Suara rintihan Nuning terdengar sangat memilukan dan lama-kelamaan suara itu terdengar jelas. Hingga akhirnya ketika Asih membalikkan badan, sosok Nuning ternyata sudah berada di sampingnya dengan mata terbelalak, lidah yang menjulur keluar, dan dari kain kafannya terlihat banyak darah yang berbau anyir. Sontak Asih seketika itu juga pingsan. Dan tak tahu lagi apa yang dilakukan arwah Nuning kepadanya. Begitu juga dengan Yati. Di malam Nuning Di malam itu Nuning terus memanggil-manggil nama Yati dan memintanya untuk menemaninya. Yati, tolong Ti, temani aku Ti. Suara itu terus saja terdengar di telinga Yati.
Dan ketika seluruh keluarga Yati sudah tertidur lelap, tiba-tiba Nuning menampakkan diri di depan pintu kamarnya yang tiba-tiba saja terbuka. Yati terus saja berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal malam itu Yati berharap bisa pingsan untuk menghindari sosok Nuning yang enggan pergi dari kamarnya. Pagi pun datang menyambut cuaca muram karena mendung gelap menutupi langit. Bapak yang semalam berbincang-bincang dengan Pak Kades dan beberapa warga lainnya mengatakan jika apa yang dialami Nuning belum pernah terjadi sebelumnya. Di desaku ini masih dipercaya kalau orang yang mati dengan cara menggantung adalah korban dari pulung gantung. Banyak yang mengatakan ketika sebuah rumah terlihat dijatuhi pulung gantung, maka salah satu dari orang yang berada di rumah itu akan mati dengan cara menggantung. Lalu ada juga yang mempercayai jika tali yang digunakan untuk menggantung berjumlah 2 atau lebih itu pertanda bahwa akan ada yang menjadi korban dari keganasan pulung gantung. Di desaku pun sempat ada juga orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon, dan kuburannya pun dijaga selama 7 hari agar tidak didatangi sosok macan jadi-jadian. Karena dipercaya juga sosok macan jadi-jadian atau yang lebih sering disebut gogor itu hanya mengincar jasad seseorang yang meninggal di hari Selasa Kliwon atau hari Anggoro Kasih. Tapi kejadian yang menimpa Nuning sungguh membuat warga desa menjadi bingung dan ketakutan. Karena semua mitos yang sangat dipercaya oleh warga menimpa Nuning dalam satu waktu. Cerita-cerita menakutkan pun mulai terdengar dari beberapa warga yang mulai mengalami teror dari arwah Nuning. Danang yang menjadi saksi mata kalau dia melihat mayat Nuning dibawa oleh seekor harimau terus mengalami kesialan lagi di malam harinya. Ketika itu Danang yang tertidur sendirian di rumahnya didatangi oleh Danang yang tertidur sendirian di rumahnya didatangi sosok Nuning yang menangis dan meminta Danang untuk mencari jasadnya. Sosok Nuning dengan wajah pucat dan rambutnya yang terlihat kusut mulai membangunkan Danang yang sedang tertidur pulas di kamarnya. Tangan dingin Nuning yang dengan kuku-kuku yang mulai memanjang terus memegang tubuh Danang sambil terus menangis meminta tolong kepada Danang. Lesri juga menjadi orang terdekat Nuning yang mengaku kejadian menakutkan semalam. Nuning meminta Lesri untuk mengembalikan kaos milik Nuning yang dipinjamnya. Selain itu, penampakan Nuning terlihat berbeda dari yang dilihat Danang. Sosok Nuning yang dilihat Lesri malam tadi adalah Nuning yang terbungkus kain kafan dengan wajah hitam legam. Nuning berkata kepada Lesri kalau dia tidak mau memakai kain putih yang membungkus tubuhnya saat itu. Nuning mau memakai kaos berwarna kuning yang dipinjam Lesri darinya sebelum Nuning meninggal.